Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa qauman limahabatihi wa aqama qauman lihidmatihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd fa hadhihi waraqatun qalilah tahtawi ala ma'aniya jazilah wa manaqiba azizah lil arifir rabbani wal alimis samadani abil badali alladhi yadba'uhu tali wa yarji'u ilaihil ghali syahid tariqatis samaniyah fil mantiqatil banjariyah Asy-Syaikh Muhammad Zaini ibni Abdul Ghani wa sammainaha buqiyatal muhibbin wa nas'alullahal karimal mannan wa natawassalu bi nabiyhi sayyidi waladi adnan ayyaj'alana fa'aha daimas sailan bainana wa bainal ikhwan min waqtina hadha ila akhiriz zaman wa yuballighna biha ila fasihil jinan darin ni'mati wal imtinan amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmah kepadanya. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul, junjungan dan penghulu kita Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembaran yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang arif rabbani dan alim samadani, abil badali yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Syekhut Tariqah As-Samaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu an, dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Buqiyatul Muhibbin, yakni suatu yang sangat digemari oleh para pecinta, dan kita memohon kepada Allah yang amat pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akan kita semua ke dalam surga yang luas tempat segala nikmat dan kesenangan. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan kita dimudahkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan zahir maupun batin, disembuhkan segala penyakit yang ada pada diri kita dan seluruh keluarga kita, berkat kita bertawasul kepada Rasulullah dan bertawasul kepada Syekh Zaini Abdul Ghani. Amin Allahumma amin. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali Allah sebagaimana disebutkan dalam manaqib Syekh Said Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkah dan imdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari buruk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh dari mendapat berkah dan imdad dari mereka sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun lamanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang soleh dan para wali-wali Allah, idza dzikri auliyaillah tanzilur rahmah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya
dan orang yang hadir mendengarkannya, dan orang yang berhajat untuk mengadakannya. Maka kita mengharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya yang banyak, yang luas kepada kita sekalian, dan dikabulkan hajat-hajat kita dunia dan akhirah. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi warhamni sayyidina abil badali wa subha fi qabrihi rahmata wa ni'ami bijaihi rabbana hasil maqasidana wa tim bi khatimatil husna ma'a salami wa salli ya rabbana ala nabil hasimi wal ali wa sahbi wal adba'i kullihimi. Qala Allah Ta'ala wal baladut tayyibu yakhruju nabatu bi isni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yaskurun. Artinya, dan bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan ia akan tanaman yang subur, tumbuh dengan subur dengan izin Allah. Dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikian seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Ini Quran. Jadi jar Allah yang berkaitan dengan zuriat nina tidak selalu bisa melahirkan orang-orang baik. Nah, jadi sidin di sini wal baladut thayyibu yahruju nabatu bi isni rabbihim. Tanah yang subur, tanah yang subur akan menumbuhkan pepohonan, tumbuh-tumbuhan dengan subur juga. Walladhi khabusa la yakhruju illa nakida. Sedangkan tanah yang tidak subur, yang tandus, tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Nah, di bawah ini kita baca silsilah zuriat guru sekumpul. Ayat yang di atas ini, bawahnya di dalam Al-Quran itu surat Nuh itu ada lagi yang berhubungan dengan ini, kebalikannya. Tentang siapa? Kalau ayat ini mengatakan tanah yang subur akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan subur biidnillah, dengan izin Allah. Artinya lah, kalau dato-datonya, keturunannya dari atas-atasnya itu orang-orang soleh, lebih mudah menumbuhkan anak-anaknya menjadi orang soleh juga. Nah, wal baladut thayyibu artinya kan negara yang bagus, diartikan itu tanah yang subur. Nah, yahruju nabatu akan keluar tumbuh-tumbuhannya biizni rabbih dengan izin Allah. Tapi walladhi khabusa, sedangkan tanah yang kada subur, yang tandus, la yakhruju illa nakida, tidak akan tumbuh kecuali apa? Hidup segan mati tak mau. Jadi orang la yamutu wa la yahya, tidak bermutu menghabiskan biaya. Nah, tapi bukan berarti anak orang biasa kada kawa jadi orang soleh, kada. Buktinya anak Nabi Nuh. Makanya di bawah ayat ini ada ayat lagi. Nah, ketika Nabi Nuh memanggil anaknya, ya nah, ketika Nabi Nuh berlayar dengan perahu yang ganal, kapal yang ganal, banjir sudah terjadi, ujar Nabi Nuh, ujar Allah dalam Al-Quran, wanada Nuh. Maka Nabi Nuh pun memanggil-manggil apa? Ibnahu. Wanada Nuh ibnahu, dan mengundang atau memanggil. Jar kita berteriak, Nabi Nuh memanggil anaknya. Apa jar Nabi? Wakana fi ma'zilin, sedangkan anaknya di tempat yang terpencil. Apa ujar Nabi Nuh? Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anak nda, ayo
naik ke perahu lawan abah kami ini sudah di perahu, ayo lekasina, berteriak Nabi Nuh. Nah, wala takun ma'al kafirin, janganlah engkau beserta orang-orang kafir. Ayo lekasi naik ke kapal abah bersama orang-orang beriman di sini. Wala takum ma'al kafirin, janganlah engkau bersama dengan orang-orang kafir. Ujar Nabi Nuh nih mengiau anaknya karena banjir sudah. Nah, apa jawaban anak Nabi Nuh si Kan'an? Qala, maka anak Nabi Nuh menjawab, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Ulun bahai bahasa kita, ulun hendak menyelamatkan diri ilal jabal, naik ke atas gunung, minal ma'i, supaya kami selamat dari banjir, dari air. Ada mau dibawa, padahal ini Nabi Nuh sudah menyelamatkan orang-orang yang beriman, pengikut-pengikut Nabi Nuh, ayo masuk sini. Anak sidin, padahal anak Nabi. Ini ayat ini kada jauh daripada ayat wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu tadi. Tanah yang subur, negara yang subur itu akan menumbuhkan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan dengan izin Allah. Tanah yang tandus tidak akan tumbuh kecuali sulit tumbuhnya. Tapi di ayat lain di bawahnya bahwa keturunan Nabi pun, keturunan Nabi ternyata ada yang kada beriman lawan Nabi. Nah, artinya apa? Seandainya abah mama kita lain keturunan orang soleh, lain keturunan orang alim, lain keturunan orang-orang yang beriman umpamanya. Nah, artinya orangnya Islam aja umpamanya. Tapi kada soleh kayak orang. Asalkan anaknya ini diandak, di pendidikan yang bagus, memang sulit. Makanya jalizin lah ya rujuk ilana kita harus ekstra. Ayo kita di Madinah tuh, udah jani masuk ke kebun korma aja lah. Ini orang nanam korma nih, bilanya korma satu ada tetesan banyukran satu tetes. Orang nang wahnya nanam tuh kenapa? Karena saking tandusnya tanahnya pasir. Disulit harus tetes terus, ekstra terus. Ada kita di sini napa? Kadang ngalih menanam, ngalih membuangi rumput, disamprot, kadang mau mati, hidup lagi, subur bang. Nah, ya. Di sana sibuk menghidupkan rumput, di sini sibuk mematii rumput. Di sana kan orang nanam rumput supaya tumbuh, supaya hijau. Di sini pang ada ketabasan. Di sini karena tanahnya subur. Anaknya kada mau, ya bunayar kamma ana walatakum ma'al kafirin. Wahai anak dah, ayo naik ke kapal bersama-sama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Apa jawaban anaknya? Qala sa'awi ila jabali yasimuni minal ma. Kami hendak naik ke atas gunung supaya kami selamat dari banjir bah, ujar anak Nabi Nuh. Faqala, maka Nabi Nuh mengadu kepada Tuhannya, ya Rabbi innabni min ahli, wahai Tuhanku sesungguhnya anakku itu adalah keluargaku, ujar Nabi Nuh. Tapi apa jawab Allah? Faqala, maka Allah menjawabnya, ya Nuh innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Wahai Nuh, itu anakmu bukan keluargamu karena gawiannya, amalannya bukan seperti gawian dan amalan orang soleh. Ayo. Makanya kita nih umpama nih, kita bisi anak, umpamanya anak nih bagus, tapi abahnya kada beriman umpamanya. Abahnya kada beriman, kada bisa mendoakan abahnya yang sudah mati, yang kada beriman tadi. Artinya umpamanya orang kafir abahnya, anaknya Islam doakan kada kawan. Karena apa? Innahu amalun ghairu sholih. Itu bukan keluarga lagi. Bila sudah lepas daripada akidahnya, biar kita bacakan apa, ada mau menerima. Karena ajar Allah, itu anakmu Nuh, bukan anakmu karena amalnya bukan seperti amalnya orang soleh. Kada mau beriman lawan Nabi Nuh, walaupun anak kandungnya. Nah itu, jadi kita bersyukur kita nih ditakdirkan Allah jadi orang beriman, anak-anak kita beriman juga, bah syukur benar. Coba sakit hati kayak apa, kayak Nabi Nuh, Nabi tapi anaknya
anaknya kada mau umpat sidin. Anak naik ke atas gunung, tinggalam gunungnya, mati juga akhirnya lawan bininya. Nah itu. Jadi kalau nih yang kita baca manaqib guru sekumpul, kalau sidin ini termasuk ayat yang pertama tadi, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi ismi rabbih. Tanah yang subur, negara yang subur akan tumbuh. Nah, tumbuh-tumbuhan dengan subur dengan izin Tuhannya. Abah mamaknya orang soleh, datuk-datuknya orang soleh, anak-anaknya lebih berpotensi menjadi orang-orang soleh. Tapi kalau ayat belakangnya, walaupun anak nabi sekalipun, mun kada beiman lawan abahnya, kada umpat abahnya, bukan keluargamu ujarnya. Ayo. Nah. Bermula nasabnya Syekh Zaini Abdul Ghani atau guru sekumpul itu dari pihak ayah adalah Abdul Ghani bin Abdullah bin Al-Alim Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Kelampaian. Nah, itu bermula nasab dari pihak ayah. Dan bermula nasabnya dari pihak ibunya adalah Masriyah binti Sofiyah binti Muhammad binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Allamah Mufti Muhammad Khalid Al-Alim Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya pada datuknya yang kelima, yaitu Alim Allamah Muhammad Mufti Khalid. Nah, jadi datuk sidin satu tunggal daripada Mufti Khalid. Keturunan abahnya dari Mufti Khalid, keturunan Mama Sidin dari Mufti Khalid juga. Jadi sampuk sabuk sepohon. Nah itu yang mau jadi itu rancak kayak itu. Jadi bilangnya datoknya dari sana wali. Nah keturunan dari Mama masih sampuk di datuk wali itu. Keturunan dari abah masih sampuk di datuk di wali itu. Nah itu termasuk yang di sini adalah Syekh Zaini Abdul Ghani atau guru sekumpul. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Ini seperti mimpinya Siti Khadijah ketika ditanyakan kepada Waraqah bin Naufal. Apa jawaban Waraqah bin Naufal? Itu pamannya. Ujar Waraqah bin Naufal, ketika Siti Khadijah mimpi melihat bulan masuk ke rumah dan masuk ke dalam pangkuannya, ujar Waraqah, kena ikam akan menjadi istri seorang nabi penutup akhir zaman, yaitu Muhammad bin Abdullah dari keturunan Quraisy. Jadi Khadijah pertama mendengar itu, yang mana Muhammad yang mana nih, rasanya belum ada nih nama Muhammad. Begitu Siti Khadijah umur 15 tahun, Aminah kawannya Siti Khadijah, yaitu ibundanya Rasulullah, melahirkan Rasulullah. Melihat Siti Khadijah bayinya Rasulullah. Jar Siti Khadijah nih di dalam kitab manaqibnya itu, alangkah senangnya hatiku seandainya aku ini sezaman dengan lahirnya Muhammad, sama-sama kecil, sama-sama mainan bersama, melihat bayi yang indah, ganteng, bercahaya, alangkah senangnya hatiku. Ternyata ketika Rasulullah umur 25, Siti Khadijah umur 40, ternyata jodohnya. Masya Allah. Mimpinya sama kayak ini, mimpinya mamanya guru sekumpul, mimpi yaitu melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya yang sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginan itu sudah tidak lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Jadi kalau lagi Abah Sidin mencari akan durian barangnya, ya sudah mimpi. Umpamanya siang tadi hendak makan durian, umpamanya malam tuh Sidin langsung mimpi makan durian. Jadi bangun guring itu sudah kada kepingin lagi makan durian, sudah dikabulkan Allah. Nah,
Memang ciri-ciri anak kita jadi wali itu, anak orang jadi wali itu, abah mamanya tuh mimpinya tuh pasti ada mimpi-mimpi yang indah-indah. Nah. Dan ketika mendekati masa kelahirannya, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggulirang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari nenek radhiyallahu an yang bernama Sopiah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggulirang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang wali, seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di kampung Tunggulirang. Karena ada seorang walinya di sana. Jadi aman, kada pernah dimasuki Belanda atau Jepang. Dan ketika beliau radhiyallahu anhu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu mata radhiyallahu anhu hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada zamannya. Lahir mata masih terpijim, kadang ada menangis, disangka meninggal si Deni. Serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Kan kada bergerak, tubuhnya biru, mata berpijim si Den, menangis kada. Disangka neneknya sudah meninggal, akan meninggal. Dan dengan berkat dari doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya pun beransur-ansur merah seperti warna bayi kebiasaan. Dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah beliau itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Lahir kada mau menyusunya, menghisap liur dato aja. Guru tuan yang wali tadi melisap lidah beliau. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu itu mau ia menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Oh, ternyata Sidin mau menyusu kalau kada ada orang yang bukan mahramnya. Sudah menjaga aurat mamanya, mama Sidin. Dan adalah nama radhiyallahu anhu ketika masa kecilnya yaitu Kusairi, kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu anhu dengan Muhammad Zaini atas pemerintahannya radhiyallahu anhu sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggulirang. Jadi nama halusnya Kusairi ya, lalu diganti dengan nama Zaini Abdullah itulah. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ada ketakutan atas mereka terhadap sesuatu di masa yang akan datang, dan tiada pula mereka dari saat ke saat bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lampau. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka al-busra, yakni khobar gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhirah. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Itulah keberuntungan yang besar. Wali memang kadada wali itu susah, merangut tuh kadada wali. Ya. Wali itu senang terus di hadapan orang tuh senyum terus. Siapakah orangnya, orang beriman kah, kadakah nang memusuhinya kah, tetap dicintainya, tetap dikasihinya.
Kada pilih-pilih. Ya, kada pilih-pilih. Nabi Ibrahim aja kan pernah ditegur Allah. Pas hendak memberi makani ditakoni, Islam kah? Kada Islam kah? Islam makan, masuk. Islam kah? Kada kah? Islam, masuk. Sekalinya ada Islam kah? Ada, kada, jauh-jauhnya. Ditegur Allah, ujar Allah, wahai Ibrahim, aku yang ciptakan dia mulai lahir sampai sekarang Tuhan. Tetap ku beri rizki sampai dia hidup makan dari rizkiku walaupun dia tidak beriman kepadaku. Kenapa? Kamu memberi makan sekali aja, pilih-pilih disuruh berislam dahulu. Nah, termasuk guru sekumpul ini kada pilih-pilih. Waktu Sidin di Surabaya, garing Sidin dirawat di rumah sakit Surabaya, pas bulan puasa malam hari raya, Sidin mengambil duit disuruh menukar baras nang merawat Sidin nih, nang mendampingi Sidin. Nah, nukar baras berpikul-pikul dibagikan zakat bagi orang yang ada di rumah sakit, termasuk orang nang kada muslim pun diberi zakat Sidin dan diberi duit oleh Sidin. Waktu Sidin dirawat di Surabaya. Nah, coba lihati haul Sidin tuh. Karena beliau itu orang pemurahnya luar biasa, dibalas Allah waktu haul Sidin orang berlomba-lomba untuk bersedekah. Itu barokah daripada karomah Sidin tuh. Ya Allah, coba orang masya Allah yang lewat laut, yang lewat sungai, ya dia anu juga diantari makanan juga, nah bekapal juga mantan nang lalu lalang bekapal beklotok tuh, nah hendak mahaul, nah julungi makanan. Ada ke makanannya yang rest arealnya, oh mah dipaksa-paksa disuruh singgah. Kenapa? Nah, Sidin orang pemurah, jadi luar biasa. Dan bisa sudah, maka masih banyak bacaannya nih. Ya Allah, kedaraan pokoknya Allah tuh kada mau mengingkari janji. Nah, bilanya orang ini pemurah kena mati, orang banyak juga mengirim doa dan sedekah untuk. Dan adalah, nah tuntungan sini aja nah, habis ini habisan sudah. Dan adalah halnya guru sekumpul atau Syekh Zaini Abdul Ghani radhiyallahu anhu itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipelihara akan oleh Allah dari hal yang tidak terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya yang bernama Salbiah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi. Tuan Guru Zainal Ilmi itu yang sekubah lawan Datuk Kelampaian tuh, sekomplek tuh. Nah. Ya karena Datuk Kelampaian sini ke sana Zainal Ilmi. Nah, bahwa pesan Sidin lah di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia. Sidin wali, jadi tahu waktu guru sekumpul masih bayi sudah dipesani oleh Guru Zainal Ilmi bahwasanya di rumah itu ada orang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia. Bahasa kita kayak ini, dipelihara bujur-bujur lah tuh bayi itu pilihan Allah, itu pacang menjadi wali itu. Nah, bahasanya kayak itu. Nah, ujar Guru Zainal Ilmi. Yang tidak lain adalah cucunya sendiri yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu anhu. Dan juga adalah halnya radhiyallahu tidak pernah ia ihtilam, kada pernah mimpi basah sampai seumur hidup sampai wafat Sidin kada pernah mimpi basah. Nah, seumur hidup hingga baliknya hanya disebabkan umurnya. Jadi baliknya karena umur. Ada kita kan anak-anak kita sudah belum umur 15 tahun mimpi basah balik sudah. Nah, ada guru sekumpul nih baliknya karena umur 15 tahun hanya balik. Kenapa? Karena pernah mimpi basah. Nah, jadi baliknya disebabkan umur. Yaitu tatkala umurnya radhiyallahu telah mencapai 15 tahun dan demikian pula ketika beliau dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk melihat atau menonton film di bioskop. Nah, dibawai keluarganya, ayo kita nonton bioskop. Sidin masih halus kan? Akan tetapi ternyata listriknya padam hingga beliau tidak jadi melihat dan kemudian daripada itu maksiat. Hendak sudah menampakkan khawarikul adah, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Itu nyeleneh aja orang, ya orang itu kadang orang biasa. Kenapa kok setengah daripada yaitu telah datang kepadanya seorang kepala gerombolan perampok
menganut ilmu yang sesat dan menyesatkan, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kejamannya. Hingga ketika perampok itu bertemu dengan beliau, maka ia meminta kepada beliau agar diluruskan etikotnya yang sesat serta dibimbing oleh beliau untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Ini belum lagi nang karomah-karomah nang di sini tuh banyak. Nang waktu Sidin berjalan di hutan, rumput-rumput tuh assalamualaikum. Rumput-rumput tuh assalamualaikum. Lalu rumput itu mengatakan dengan bahasanya, ujarnya, aku nih rumput anu, gesan obat anu, aku nih rumput anu, akar anu, gesan obat anu, di sini nah. Waktunya nih nah. Sudah Isa sudah. Itu termasuk sedikit daripada karomah beliau nah. Nang ulun nih mohon maaf, haul yang semalam kami tulak. Semalam kah? Oh semalamnya, semalam ulun bawa mobil sorangan. Nah semalamnya tahun kemarinnya lah apa? Ini sopir Damri. Kami bawa bis, ada kamen semalam bawa 5 bis. Bu-ibu ini itu aja masih kurang bisnya. Hendak bertambah kurang bisnya, jangan ada 6 bis, 8 bis, ada aja orang yang hendak umpat tuh. Jadi kami bawa 5 bis kemarin. Pas bulik semua singgah di langgar kami. Pas bulik sopir ini mulai di jalan, orang singgah ngisi minyak. Nyak, Per, kita nang sopir yang bis yang lain nih menelpon, kita singgah di pom anu ngisi minyak jan. Gitu kada aja aku masih banyak ya Sidin. Karena Sidin melihat nih speedometernya nih apa ngarannya tuh ya lah. Itu nah ukuran minyak tuh nah. Ada una masih di jarum pul masih sampai ke langgar. Sidin curiga kongslet kah, apa dasar minyaknya masih full kah? Ayo turun, akhirnya kami melihat nang bapak-bapak nih hendak menjadi saksi nih melihat. Sekarang dibuka tangkinya itu dicucuk, dasar masih penuh, tulak mengisi di Palangkaraya, kesekumpul bulik lagi masih penuh. Jadi buahnya nih biar kada anu, kalau bahasa kita kadang ramput, kalau lihat di sini lah Sidin. Sopirnya tuh nang mulai di jalan tuh curiga, apa nih speedometernya nih rusak kah, neng ukuran kontrol minyak nih lah rusak kah, kenapa yang lain singgah tapi sopir nang itu aja, yang lain nukar gitu nah. Sopir nang itu yang kami umpati di situ sekalinya dasar ayo masih hibak PP ada Messi. Nah ini bisa ditambah ke manakib Sidin ini sini yang karman ini. Ya Allah, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura. Allahumma ij'al jam'an mubarak wa tabarrama ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah kama mananta alaina bil iman fazidna minhu wa kama mananta alaina bil islam fazidna minhu wa kama mananta alaina bil afiyah fazidna minha. Ilahana tub alaina taubatan nasuha wa hawil ahwalana wal muslimin ila ahsanil hal. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulli amali yuqarribuna ila hubbik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.